Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26. Kita baca ayat yang pertama. Kejadian pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, kalau kita sembahyang, kalau kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali mendengar doa begini. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel, ya. Ishak ini dikenal sebagai seorang pria, seorang suami yang setia, takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan, ya. Nah, kalau kita baca dengan teliti, Bapak Ibu sekalian, ya, Ishak ini waktu ayat ini ditulis, waktu apa yang dikisahkan di Kejadian 26 ini, posisi Ishak ada di tanah Kanaan. Ternyata di tanah Kanaan bisa terjadi yang namanya kelaparan. Dan dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama kali terjadi. Kelaparan ini juga pernah terjadi, yaitu pada zaman Abraham. Dulu waktu saya pertama kali menjadi anak Tuhan, saya begitu antusias, saya begitu semangat, sehingga dalam kesaksian saya bilang begini, dulu waktu nggak percaya Tuhan, itu banyak masalah. Tapi setelah percaya Tuhan, saya nggak punya masalah. Wah, keren kesaksiannya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu kesaksian yang salah. Kesaksian yang nggak benar. Kesaksian seorang yang semangat, berapi-api, ya kan? Tapi nggak benar. Sampai satu kali senior saya, dia bilang begini, Pak, kesaksiannya bagus, tapi ya kan, nah, harus didengar setelah tapinya itu apa, ya kan? Tapi Pak, salah. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita akan mengalami yang namanya masalah. Tiap-tiap orang akan mengalami yang namanya masalah, cuman masalahnya berbeda-beda, ya. Bapak Ibu sekalian, percayalah kalau hari ini kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita harus tahu bahwa masalah itu akan terus ada. Tinggal bagaimana ketika masalah itu datang menimpa kita, apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kemudian kita salah bertindak. Kalau kita salah bertindak, maka itu Bapak Ibu sekalian nanti bisa hal-hal yang lebih buruk yang akan terjadi, bukan bukan semakin baik. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita rajin pergi berdoa, rajin beribadah, udah mengembalikan persembahan persepuluhan, rajin melayani, dan kemudian tiba-tiba krisis itu datang menimpa, please jangan seorang pun kemudian menjadi putus asa, heran, kemudian bertanya-tanya, mengapa kok ini semua bisa terjadi? Ya memang Tuhan nggak pernah berjanji, kalau kamu nanti ikut aku, ya kamu nggak akan mengalami masalah. Enggak. Roma 8 ayat 37 berkata, oleh karena Kristus, kamu ini lebih daripada pemenang. Kalau bicara soal kemenangan, itu kan soal ada pertandingan atau perlombaan, ada sesuatu yang harus dihadapi, dan ketika waktu menghadapi, menang, ya. Jadi masalah itu akan ada. Tapi biarlah Bapak Ibu sekalian, kita ini beruntung karena di dalam Yesus Tuhan,
Yang pertama, di hadapan Allah Bapa kita ini sebagai anaknya, di hadapan Tuhan Yesus kita ini sudah ditebus menjadi miliknya. Kemudian di hadapan Roh Kudus, tubuh kita ini adalah istananya Allah, bait Allah, tempat kediaman Allah. Maka itu ketika menghadapi masalah-masalah Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kemudian kita menjadi kecut dan tawar hati. Amsal bilang, kalau kita menjadi kecut dan tawar hati, maka kekuatan kita akan menjadi lemah. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Allah berjanji bahwa Dia itu adalah Allah yang menyertai kita. Ya, 2000 tahun yang lalu, waktu kelahirannya di atas muka bumi, Yesus itu diberi nama Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita, dan penyertaannya itu ada sampai hari ini. Ya, nah mari kita sekarang lanjutkan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha tahu. Ya, nah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Jadi waktu kita anak-anaknya sedang menghadapi masalah, itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu dan Tuhan hadir, serta Tuhan mau berbicara kepada kita bagaimana kita harus bersikap dan berespon ketika masalah itu terjadi. Ayat yang kedua tadi berkata bahwa Tuhan kemudian berfirman kepada Ishak, dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Ishak. Karena Ishak waktu dia lihat krisis, wah ini yang paling bagus pergi ke Mesir, ya. Kalau kita belajar Bapak Ibu sekalian tentang pengungsian ke Mesir pada waktu mengalami bencana kelaparan, ya, Abraham tadi dikatakan udah pernah mengalami. Ishak yang kita baca ini sedang mengalami. Yakub nanti anaknya Ishak juga mengalami hal yang sama, pernah mengalami masa kelaparan itu. Pada waktu zamannya Abraham, Abraham kemudian mengungsi ke Mesir, Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi kelaparan di Kanaan. Dan yang luar biasa, Tuhan itu tidak memerintahkan Abraham untuk pergi ke Mesir, tapi Tuhan juga nggak melarang Abraham pergi ke Mesir. Ya, Abraham adalah bapak segala orang beriman. Jadi dengan iman dia bertindak, melangkah, pergi ke Mesir. Tapi pada waktu zamannya Isa, ketika kelaparan itu, ya saya percaya Ishak itu mendapatkan ilham daripada bapaknya yaitu Abraham. Mungkin waktu sedang mau tidur atau sedang ngobrol atau sedang main, ya, Abraham itu cerita sama anaknya Ishak, Ishak dulu ya, waktu papa tinggal di sini itu pernah loh ada terjadi kelaparan yang hebat. Terus papa sama mamamu sepakat kami ngungsi ke Mesir, dan di Mesir kami diberkati. Nah, itu rupanya Bapak Ibu sekalian tertanam dalam alam sadar dan alam bawah sadar daripada si Ishak. Maka itu sebagai orang tua, ya, kita itu harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita seolah-olah sedang tidak melihat atau sedang tidak memperhatikan atau seolah-olah tidak melihat, seolah-olah tidak memperhatikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, dia bisa menyerap apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya,
Itu perlu kita sebagai ayah dan ibu, orang-orang untuk memberi teladan kepada anak-anak kita. Ya, nah kembali kepada Ishak. Waktu Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan melarangnya. Ya, tetapi nanti kalau Bapak Ibu sekalian baca Kejadian Kejadian 46 ya, waktu Yakub mengalami kelaparan di tanah Kanaan, Tuhan bicara lain lagi kepada Yakub. Ya, Tuhan bilang gini, sekarang pergilah ke Mesir ya. Jadi kita bisa tahu begini Bapak Ibu sekalian, bahwa situasi dan kondisinya yang dialami oleh setiap orang mungkin sama, tetapi cara meresponinya kehendak Tuhan itu berbeda-beda. Orang Indonesia bilang gini, ojo kebiah uyah ya, jadi jangan disamaratakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan sembarangan kita meniru orang lain ya. Yang paling penting ketika menghadapi krisis itu, kita harus pasang telinga kita, buka telinga rohani kita lebar-lebar untuk mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini, yaitu di Gerar, kata Tuhan, sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, yaitu Kanaan, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi Tuhan berbicara kepada Ishak, dan waktu Tuhan bicara kepada Ishak, dia juga menyampaikan tentang iman dan ketaatan dari bapaknya Ishak, yaitu Abraham. Bahwa Abraham itu mentaati, memelihara kewajiban-kewajibannya di hadapan Tuhan. Ya, maka Tuhan mau supaya Ishak juga melakukan hal itu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Sehingga dia ucapkan lagi di hadapan Ishak ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi waktu kita ngadepin hal yang tidak baik, hal yang tidak kita inginin dalam hidup ini, berkali-kali saya katakan, kita harus datang kepada alamat yang tepat. Dalam hal ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Caranya gimana? Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dengarkan khotbah-khotbah, jadi tenang, dan disitulah kita nanti akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Ya, nasihat orang-orang di sekitar kita itu mungkin banyak yang baik, tapi belum tentu itu sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalau kesukaan kita nonton telenovela, mainan sosial media, ya kan? Di situ banyak informasi-informasi Bapak Ibu sekalian yang kelihatannya baik, tapi tidak alkitabiah. Celaka loh kalau kita kemudian mengikuti nasihat-nasihat yang bukan seperti firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal pertama dikatakan berbahagialah kamu
Kalau kesukaanmu adalah firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam, tapi celaka kalau kamu hidup menurut jalan nasihat daripada orang-orang fasik. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan senang ketika melihat anak-anaknya dalam keadaan kelaparan atau dalam keadaan krisis atau dalam keadaan bahaya. Persis sama dengan kita ini, manusia-manusia ini, orang tua ini, ayah yang diberi tugas atau jabatan sama Tuhan itu sebagai ayah dan ibu. Orang tua daripada anak-anak itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Kalau kita sebagai orang tua kepingin membuat anak kita bahagia, kepingin membuat anak kita senang, kita nggak mau melihat anak kita sakit, menderita, kelaparan, dan lain sebagainya. Tuhan itu lebih-lebih, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita ini kan dikatakan sebagai manusia ya, yang masih lemah, yang tidak stabil, yang gampang berubah. Tapi Tuhan itu cinta kasihnya kepada kita itu tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Kasih setianya, ketulusannya. Maka itu percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu peduli ketika kita dalam keadaan kelaparan. Ya, pertanyaan, mengapa bahwa Ishak tidak boleh pergi ke Mesir, sedangkan Abraham kok boleh pergi ke Mesir? Ya, ketaatan itu nggak perlu tanya ini itu, Bapak Ibu sekalian, nggak perlu berbantah-bantahan. Yang namanya ketaatan ya udah taat aja. Dalam persoalan keluarga, firman Tuhan itu bilang apa? Suami, kasihlah istrimu. Ini ayat untuk suami, ya. Ayat untuk istri. Istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, itu ayat untuk istri dan ini ayat yang harus dihafalkan oleh istri. Suami nggak perlu hafal ayat tentang istri tunduk kepada suami, karena itu ayat bukan untuk suami, itu ayat untuk istri. Tapi seringkali suami itu dia ingatkan istrinya, kamu mesti tunduk kepada suami. Dan istri juga sering ingetin ayat, firman Tuhan bilang, suami kasihlah istrimu, ya. Biarlah masing-masing berurusan sama Tuhan, ya. Nah, ketika kita ada krisis dalam keluarga, ya gimana? Firman Tuhan bilang apa? Taatilah. Waktu kita mentaati, di situ mujizat akan terjadi. Demikian juga kalau ada kelaparan, ya, kelaparan mungkin secara nyata hari ini kekeringan terjadi di mana krisis ekonomi terjadi. Dengarkan Tuhan mau bilang apa. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian menangkap apa isi hati Tuhan dan melakukannya, saya percaya ya krisis boleh terjadi, tapi pemeliharaan Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, akhirnya Ishak memutuskan untuk tinggal di Gerar, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bunyinya, jadi tinggallah Ishak di Gerar, ya. Gerar itu di tepi padang gurun. Air langka di situ pada zaman krisis ini. Jadi air itu kalau diibaratkan udah seperti emas. Tapi ya itu cara Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Cara Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan itu memberkati Ishak. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, bacalah Kejadian pasal 26 itu secara lengkap. Dikatakan di tengah-tengah krisis itu, ketika semua gagal panen, ya, orang-orang pada kelaparan, tapi gara-gara Ishak itu taat kepada Tuhan, tinggal di Gerar, dia mentaati firman Tuhan.
disebutkan Ishak kemudian bekerja, menabur, ya, dan disertai diberkati oleh Tuhan sehingga dia menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi amat sangat kaya raya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau mentaati firman Tuhan, apapun krisis yang sedang kita alami, percayalah Bapak Ibu sekalian akan firman Tuhan. Kita akan melihat mujizat, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Alkitab bilang bahwa Tuhan akan membuat segala-galanya menjadi indah pada waktunya. Saya ini udah pernah mengalami berbagai macam krisis dalam hidup ini. Baik krisis secara rohani, secara moral, secara keuangan, secara kesehatan, kemudian juga krisis dalam keluarga, rumah tangga, berbagai krisis. Saya pernah alami semuanya itu. Saya mau bersaksi di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ketika krisis itu datang dan kita cari Tuhan, saya cari Tuhan. Tuhan itu pasti peduli dan menolong. Ya, adalah kehendak Tuhan dia datang ke dunia ini untuk cari orang yang berdosa, bukan cari orang yang baik, Bapak Ibu sekalian. Cari orang berdosa bukan untuk dihukum, tapi cari orang berdosa untuk diampuni dosanya, untuk dikasihi dan hidupnya dipulihkan. Mungkin ada di antara kita sedang dalam keadaan krisis dan berkata begini, aduh ini semua terjadi karena dosaku atau karena kesalahanku. Percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan itu peduli dan dia pasti mengulurkan tangannya kepada kita. Maka itu Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut. Aku Tuhan Allahmu yang akan menyertai engkau. Bahkan dengan tangan kananku, aku akan memegang engkau yang membawamu kepada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Ya Aba, ya Bapa, kami tahu setiap kami ini dicintai dan dikasihi oleh Engkau. Sekarang kami mau hadapkan setiap masalah persoalan kami kepadamu. Engkau yang berkata, mari yang letih lesu dan beban berat datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya akan janji dan firman-Mu. Inilah Tuhan setiap beban kami, anak-anak-Mu. Kami mau serahkan kepadamu. Dan kami percaya Engkau pasti tolong kami pasti diberikan jalan keluar, kami pasti akan mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Bukan karena kami hebat, tapi karena Kristus Yesus Tuhanlah yang memberikan kepada kami kemenangan. Karena Allah Bapa lah yang mencintai dan mengasihi kami. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk kami menghadapi setiap masalah ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.